Shalom, selamat hari Minggu. Marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan memulai kebaktian kita minggu ini, Minggu Kantata. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 8 ayat 1 dan 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib.
Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, Firman-Mu mengatakan bahwa kami menderita dan mati bersama-sama dengan Anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, supaya kami bersama dengan Dia di dalam kemuliaan. Ajarlah kami menuruti kehendak-Mu, teguh dalam iman serta penuh pengharapan akan kebangkitan dan kemuliaan yang kelak Tuhan berikan kepada orang yang percaya kepadamu. Amin. Dengarkanlah hukum Tuhan yang diambil dari titah kedua. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit,
marilah kita mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom. Warta Jemaat HKBP Kebayoran Lama, Minggu tanggal 15 Mei 2022 dengan tema Bernyanyilah bagi Tuhan. Warta yang pertama, nama Minggu. Nama Minggu hari ini adalah Minggu Kantate, yang artinya nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, dikutip dari Mazmur 98 ayat 1a. Yang kedua, Pertanian Banjar. Pertanian Banjar atau kebaktian sektor yang akan dilaksanakan pada hari Selasa 17 Mei 2022 pukul 20.00 WIB, yaitu A. Banjar Kampung Perigi, bertempat di Gedung Sopo Praja HKBP Kebayoran Lama. Khotbah Amang Pendeta Jeffrey Stindaon MTH, liturgis Amang Situayos Simanjuntak. B. Banjar Bendi Peninggaran, bertempat di rumah keluarga Nani Boru Tapea, alamat Jalan Delman Utama nomor 43, RT RW 012-09, Tanah Kusir, Kebayoran Lama Utara. Pengkhotbah Inang Pendeta Jojor Boru Parede MTH, liturgis Amang Situayansen Pasaribu. Dihimbau kepada jemaat yang ada pada Banjar tersebut agar mengikutinya. Warta yang ketiga, perayaan Paskah dan kebaktian bulanan remaja. Perayaan Paskah dan kebaktian bulanan remaja serta pelepasan remaja senior memasuki Naposo Bulung akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 mulai pukul 10.00 WIB di rumah keluarga Amang J.A. Situmorang dan Inang Sasru Boru Gultom, alamat Jalan Pandaraya RT 003 RW 005 nomor 62 Pondok Ranji. Dihimbau kepada seluruh remaja dan pelajar Sidi untuk menghadirinya. Keempat, pemilihan pengurus seksi Naposo Bulung. Pemilihan pengurus seksi Naposo Bulung atau NHKBP yang akan dilaksanakan pada hari Kamis 19 Mei 2022 pukul 20.00 WIB bertempat di ruang konsistori HKBP Kebayoran Lama. Diundang kepada seluruh Naposo Bulung gereja kita untuk menghadiri dan mengikutinya. Kelima, periodisasi kepengurusan seksi dan Banjar. Majelis Jemaat HKBP Kebayoran Lama telah menetapkan tanggal pelantikan kepengurusan seksi dan Banjar, yaitu pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022. Diharapkan setiap seksi-seksi dan banjar-banjar menyerahkan daftar nama kepengurusan melalui dewan-dewan dan sekretariat gereja. Keenam, retreat pengukuhan ama.
Pengumuman AMA akan melaksanakan retreat pada hari Jumat sampai dengan Minggu tanggal 20 sampai 22 Mei 2022 di Cimacan Valley, Jawa Barat. Dimohon kepada anggota pengumuman AMA agar segera mendaftarkan diri melalui sekretaris pengumuman AMA. Warta yang ketujuh, alat pengukur suhu. Mulai hari ini, Minggu 15 Mei 2022, kita sudah menggunakan alat pengukur suhu non-sentuh atau thermal scanner bagi setiap jemaat yang akan memasuki ruangan gereja agar terlebih dahulu mengukur suhu tubuhnya dengan menggunakan alat yang tersedia di depan pintu masuk gereja. Kedelapan, jemaat baru. Mulai hari ini, Minggu 15 Mei 2022, telah diterima menjadi anggota jemaat HKBP Kebayoran Lama, yaitu A. Keluarga Maisa Dian Diptaya, keluarga Maisa Dian Diptia dan Ibu Riana Yulianti Borusi Jabat dengan alamat Perumahan Taman Kedaung, Jalan Melati Raya B1 nomor 13, Pamulang, Kedaung, Tangerang Selatan. Masuk Banjar Jurangmangu Pondok Aren, nomor pokok jemaat 1982. B. Seorang pemudi Indri Gita Margaret Borusi Galingging dengan alamat Jalan Purnama 1 nomor 54 RT RW 05/04 Parung. Masuk Banjar Cidodol Parserakan, nomor pokok jemaat 1062. Diucapkan selamat menjadi jemaat di HKBP Kebayoran Lama. Tuhan Yesus yang memberkati. Warta yang ke-9, pengunduran diri dan penerimaan tata usaha. Sehubungan dengan kebutuhan akan staf tata usaha 2, maka gereja memberikan kesempatan kepada jemaat yang memiliki orientasi untuk melayani di dalam lingkungan gereja untuk dapat mengisi posisi tersebut dengan syarat sebagai berikut. A. Warga jemaat HKBP Kebayoran Lama. B. Pria atau wanita dengan status belum menikah. C. Usia antara 21 sampai dengan 30 tahun. D. Pendidikan terakhir minimal D3 bidang informatika. E. Memiliki integritas, berorientasi pada pelayanan gereja, dan dapat bekerja sama dalam tim. F. Memiliki kepribadian yang baik, jujur, dan bertanggung jawab. G. Mentaati dan mengikuti aturan dan peraturan gereja. H. Dapat dengan baik mengoperasikan komputer dan sangat memahami MS Word, Excel, PowerPoint, dan Zoom. Tugas dan tanggung jawab. A. Bertanggung jawab atas keseluruhan kebutuhan dan kegiatan administrasi gereja. B. Pengelolaan dan pengarsipan surat-surat masuk dan keluar. C. Membuat buku acara gereja. D. Menginput kebutuhan data yang dibutuhkan oleh gereja, termasuk database jemaat kepada sistem informasi yang disediakan. E. Bersedia masuk pada hari libur atau perayaan gerejawi. Lamaran dapat langsung diantar ke kantor gereja HKBP Kebayoran Lama, Jalan Praja 3 nomor 40 Kebayoran Lama, dan lamaran paling lambat diterima tanggal 27 Mei 2022. Ke-10, warta tambahan. Pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 pukul 13.00 akan diadakan kebaktian kunjungan ke Lembaga Permasyarakatan Cipinang melalui aplikasi Zoom. Pengkhotbah Amang Pendeta Jeffrey Sitindaun MTH, liturgis Amang Wilfried Manurung. Demikian warta jemaat minggu ini. Untuk warta yang tidak kami bacakan dapat dilihat pada buku acara yang telah dibagikan. Sekian, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yang berkumpul di gereja ini dan juga yang mengikuti ibadah di rumah, firman Tuhan yang menjadi khotbah kita pada Minggu Kantate hari ini tertulis dalam kitab Keluaran 15, dimulai dari ayat 19 sampai dengan ayat 21. Saya membacakannya untuk kita semuanya. Demikian firman Tuhan. Ketika kuda Firaun dengan keretanya dan orangnya yang berkuda telah masuk ke laut, maka Tuhan membuat air laut berbalik meliputi mereka. Tetapi orang Israel berjalan di tempat yang kering dari tengah-tengah laut. Lalu Miriam, Nabiah itu, saudara perempuan Harun, mengambil rebana di tangannya, dan tampillah semua perempuan mengikutinya memukul rebana serta menari-nari. Dan menyanyilah Miriam memimpin mereka, menyanyilah bagi Tuhan, sebab ia tinggi luhur, kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, seperti kita tahu, minggu ini adalah Minggu Kantate, yang artinya nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, apa yang dimaksud dengan menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan? Apakah yang dinyanyikan oleh remaja tadi adalah sebuah nyanyian baru yang baru diciptakan anak-anak? Oh tidak. Itu sudah lama kita dengar. Bahkan sudah berkali-kali dinyanyikan orang. Apakah lagu-lagu kita yang dinyanyikan tadi dalam ibadah kita hari ini itu adalah nyanyian yang baru dikarang? Oh bukan. Itu sudah lama diciptakan oleh pengarangnya dan menjadi nyanyian dalam ibadah. Lalu apa yang dikatakan dengan nyanyian baru? Bapak, Ibu, saudara-saudara, di dalam buku ND nomor 11 ayat 1 sampai dengan ayat 2 dikatakan di sana, Ahama ende honokku asa pujioku ho ale Tuhan debatakku sayurupi au gogo aidang terpajojo rau asini roham diau alani hupuci ho tung maribu halido.
Di ayat 2 dikatakan, "Sai sungguli marohaku mangendehon gogomi, rodi asini rohamu dihabasaron mi, ai ido di hati dakon todi dohot pamataku, alani hupuji ho tung maribu halido." Apa yang mau dinyatakan oleh nyanyian itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, ternyata nyanyian baru itu adalah merupakan respon iman kita akan perbuatan Allah, akan kuasa Allah, akan pemeliharaan Allah, akan penyertaan Allah di dalam hidup kita. Bagaimana responmu? Bagaimana sikapmu atas semua perbuatan Tuhan yang telah kamu lihat, yang telah kamu terima, yang telah kamu nikmati di dalam hidupmu? Sehingga nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Itu dikatakan kalau Minggu Kantate itu dikutip dari Mazmur 98 ayat 1. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya. Perbuatan Allah yang ajaib. Keselamatan yang dilakukan oleh tangannya, oleh Tuhan itu sendiri. Dan itu yang kita lihat, Bapak Ibu Saudara-saudara. Nyanyian Miriam bersama dengan seluruh perempuan-perempuan mengikuti dia. Apa yang mereka nyanyikan? Nyanyian baru apakah yang mereka nyanyikan? Keselamatan, kelepasan yang telah diperbuat oleh Allah dari pengejaran tentara Firaun yang ingin membawa mereka kembali ke Mesir. Karena ternyata Firaun tidak rela, tidak ikhlas. Walaupun sudah banyak 10 hukuman diberikan Tuhan Allah kepada Mesir, yaitu dalam 10 tulah. Dan yang terakhir yang ke-10, kematian anak sulung semua bangsa Mesir, termasuk anak sulung dari Firaun. Sehingga dia menundukkan kepalanya, sehingga dia sadar perbuatannya sejenak, dan dia melepaskan bangsa Israel. Tapi ketika masih dalam perjalanan mereka, hatinya berbalik kembali. Dia mengejar kembali bangsa Israel itu karena dia merasakan itu merupakan kerugian baginya. Karena bangsa Israel dijadikan budak, membangun infrastruktur di Mesir, piramida-piramida yang kita lihat dalam film-film. Ya, film-film kerajaan Mesir itu adalah hasil karya dari bangsa Israel. Dia kejar kembali. Sehingga dengan keselamatan yang dilakukan oleh Tuhan, mereka menyanyikan nyanyian baru di dalam hidup, di dalam persekutuan itu bersama-sama dengan semua perempuan-perempuan itu. Sehingga apa Bapak Ibu Saudara-saudara? Sehingga bukan hanya yang menyanyikan itu, yang merasakan kemenangan, tapi juga bagi mereka yang mendengar kemenangan itu. Dan juga bukan hanya mereka yang melihat dan mengalami peristiwa itu yang bersuka cita, tetapi juga orang yang mendengar nyanyian itu ikut menyaksikan perbuatan Tuhan. Itulah yang kita nyanyikan
nyanyian Bapak Ibu saudara-saudara, maaf, dengan mulut kita. Kita dengar tadi lagu yang dinyanyikan oleh anak-anak kita remaja. Kita merasakan bagaimana cinta dan kasih Tuhan bagaikan tubir laut katanya, dibuang dosa kita, dan itu kita boleh rasakan kesaksian. Sehingga apa yang dialami orang lain, sehingga apa yang disaksikan, yang dilihat orang lain dengan peristiwa itu, orang yang mendengarnya juga ikut merasakan dengan nyanyian yang kita nyanyikan. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, gereja kita adalah gereja yang bernyanyi. Ya, apalagi HKBP, saya katakan tadi dalam ibadah pagi, gereja kita HKBP adalah gereja yang bernyanyi. Jadi jangan hatimu kesal, ya apalagi remaja-remaja, pemuda-pemudi, banyak kali nyanyian di HKBP ini. Itulah ciri khas kita. Itu adalah kesaksian akan perbuatan Tuhan. Dan bahkan lebih daripada itu Bapak Ibu, hidup kita ini adalah nyanyian bagi Tuhan. Hidupmu itu adalah nyanyian bagi Tuhan melalui sikap hidupmu yang kau nyatakan dalam kehidupan sehari-hari. Hidupmu itu adalah nyanyian. Itulah yang menjadi khotbah yang hidup. Itulah yang menjadi kesaksian yang hidup. Jadi jangan ada yang mengatakan, ya Inang Pendeta, aku kan tidak tahu bernyanyi. Aku kan tidak pandai bernot. Suaraku kan tidak bagus Inang Pendeta. Aku tidak pintar bernyanyi. Saya katakan juga pagi tadi, kita hanyalah penyanyi gereja. Ya, penyanyi gereja memuji kebesaran Tuhan. Kalau kita pintar bernyanyi, bukan di gereja ini kita bernyanyi. Ya, kita sudah menjadi artis di sana. Kita jual suara kita. Komersil menghasilkan. Tapi tidak. Kantate adalah, hidupmu adalah nyanyian baru. Karena itu nyanyian baru bukan masalah. Bukan persoalan solmisasi, bukan nada-nada. Tapi bagaimana penghayatan kita, penjiwaan kita. Itu makanya kalau bernyanyi dengan mulut kita ada ekspresi kan. Dan kalau festival, ekspresi penjiwaan itu dinilai. Tidak boleh asal-asal menyanyikannya. Bagaimana jiwa lagu itu, kita harus nyanyikan seperti itu. Nah, apa yang mau dikatakan? Apa yang kita saksikan itu, itulah yang kita hidupi. Apa yang kita hidupi, itulah yang akan kita saksikan. Itulah penjiwaan, itulah ritme. Itulah ekspresi kita akan kebesaran Tuhan di dalam hidup kita. Sikap hidup adalah nyanyian bagi Tuhan. Sikap hidupmu, ya, jangan hanya mencatat kalian remaja. Tahunya Inang, kalian mencatat khotbah kan? Tapi jangan-jangan enggak mendengar khotbah Inang lagi kan? Iya, sibuk mereka mencatat Inang. Karena saya bilang, kamu harus bikin bukti ikut kebaktian. Ya, sikapmu, sikap kita dalam ibadah ini adalah merupakan bagian nyanyian kita. Dan dalam berbagai persekutuan, dimanapun kita berada, dimanapun kita beraktivitas, dimanapun kita bekerja, melayani, itu adalah nyanyian kita bagi Tuhan. Itu makanya Amanginang, anak-anak Parguru Malua ini saya katakan, kalau Marguru Malua, kau harus berpakaian seperti kau menghadap Tuhan di gereja. Bagaimana kamu ke gereja Marminggu, berkebaktian, seperti itulah kamu. Kalau perempuan tidak boleh pakai celana panjang, tidak boleh pakai kulot ya.
Kalau kamu bisa ke pesta, ke mall, kamu bisa berpenampilan maksimal, yang tercantik, yang terhandsome, ternyata untuk buat Tuhan kamu asal-asalan, itu tidak benar. Nyanyian baru kamu persembahkan bagi Tuhan. Tapi kamu harus tampil maksimal di hadapan Tuhan dengan sikapmu berpakaian. Karena Tuhan menginginkan yang beraturan. Itu dikatakan dalam Kolose kan, ibadah itu adalah ibadah yang beraturan. Hidup kita ini adalah ibadah. Tidak boleh sembarangan. Dan itu jugalah sikap kita di sini. Ya, saya tidak menyalahkan, maaf Bapak Ibu saudara-saudara. Kalau sekarang zaman berkembang dengan Alkitab digital, saya tidak menyalahkan itu. Tapi jangan katakan berat inang pendeta bawa Bibil sama Alkitab. Holan hidup dibuat ko, ngaburatan. Lama pergumulan mi, hanya di situ saja sudah berat. Bagaimana dengan pergumulan imanmu? Bagaimana dengan salib yang dipikulkan Tuhan kepadamu? Makanya juga saya tekankan sama anak, karena di sini anak-anak ini amang-inangnya, saya katakan bawa Bibelmu, bawa Alkitabmu. Saya tidak mau kalian pakai Alkitab yang di sini. Seorang pelajar sidi harus memiliki Alkitab. Gak tahu saya disampaikan sama orang tua Manginang. Kalau orang tua merasa itu paksaan, tapi bagi saya itu mendidik. Harus memiliki Alkitab mereka. Mereka harus bawa itu. Mereka harus baca, jangan baca dari digital tadi. Karena apa Amanginang? Bapak Ibu, boleh saja kita baca Alkitab, tapi banyak hal yang bisa kita lihat di media sosial kita itu. Ya, tujuannya sebenarnya mulanya niatnya dia mau buka Alkitab digital. Tapi setelah dia lihat itu banyak iklan-iklan yang lewat di sana kan? Ya kan? Jadinya asik dia membuka itu. Tidak lagi fokus untuk mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan khotbah. Asik. Lihat, oh ada masuk ini chattingan. Ya kan? Bagaimana sikap hidup kita? Maaf Bapak Ibu saudara-saudara, bagaimana kita bernyanyi nyanyian yang baru bagi Tuhan? Anak sekolah minggu, kalau makan-makan kita larang. Nanti pulang gereja kau makan ya. Simpan dulu makananmu itu. Simpan permenmu, simpan coklatmu ya. Ya, simpan snackmu itu ya. Kuemu, nanti habis gereja kita makan. Maaf Bapak Ibu saudara-saudara. Ternyata kita Hollandau khotbah apalagi mungkin yang enggak berkenan di hatinya pengkhotbahnya, ya kan? Pitor sih udah kita membuat permen. Kan gitu, kresek krusuk dengan sikap ya menolak kan gitu. Ini nang pendeta nggak enak khotbah ini, sudah tahunya aku apa dibilangnya nanti. Bagaimana sikap hidup kita Amanginang? Ini bahagian dari nyanyian baru bagi kita di dalam firman Tuhan hari ini, dan juga buat anak-anak, remaja, pemuda, pemudi. Tunjukkan sikap hidupmu. Seperti Inang katakan tadi, Inang tidak melarang. Saya tidak melarang. Tapi itu banyak membawa kita untuk tidak fokus dengan digital itu mendengarkan firman Tuhan. Semoga mereka bertumbuh di dalamnya mang. Jadi acugari di bayan haduan bainokudo kesan dan pesan. Rado honon niala kondo inang pendeta jojor itu cerewetnya minta ampun. Itu rabenonna. Ate, kurasa itu nanti dibuat. Ya. Karena saya tidak hanya ingin mereka hanya tahu tentang firman Tuhan dan menghafal itu. Kalau itu Amanginang di rumah mereka bisa. Tak usah datang CD, belajar CD di rumah bisa hafal. Tapi bagaimana membangun karakter mereka? Bagaimana mereka bertumbuh di dalam firman Tuhan yang mereka pelajari, yaitu untuk memberikan, yaitu tadi persembahan, nyanyian yang terbaik,
nyanyian baru bagi Tuhan, yaitu sikap hidup yang baru di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, lalu apa yang kita lihat? Kalau dikatakan tadi, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Yang pertama, melalui Minggu Kantate kita diingatkan bahwa Tuhan Allah adalah penolong dan penyelamat. Persea duhamu, apakah saudara-saudara Bapak Ibu percaya Tuhan itu penolong dan penyelamat? Itu yang mau diberitakan di sini Bapak Ibu. Itulah yang dinyanyikan oleh Miriam dan semua perempuan-perempuan itu. Coba kita bayangkan, Amang, Inang, Bapak Ibu. Bangsa Israel itu keluar dari Mesir 600.000 orang. Belum termasuk anak-anak. 600.000 orang, tapi di tengah perjalanan mereka terhambat dengan Laut Merah. Laut Teberau. Sementara Firaun dan tentaranya mengejar mereka. Bagaikan makan buah si malakama. Jika mereka mundur, maka mereka akan dibunuh dan bahkan dibawa kembali ke Mesir. Jika mereka melompat ke laut itu, mereka akan mati. Maju kena, mundur kena. Tidak ada jalan keluar, tidak ada jalan lagi yang ada di dalam pikiran mereka. Hanya kematian dan kemalangan. Inilah nasib kita yang terakhir. Inilah kematian kita. Tidak ada jalan yang lain. Tentara Mesir sudah datang mengejar kita. Tapi ternyata Bapak Ibu Saudara-saudara, apa yang diperbuat oleh Tuhan? Dalam pikiran manusia tidak ada jalan lagi, sudah buntu. Tapi Tuhan membuka jalan itu. Tuhan membuka jalan itu dengan membelah Laut Merah menjadi 2 bagian. Bahkan tangannya yang perkasa menopang air laut itu. Sehingga air laut itu kering di tengah-tengah. Antara 2 sisi itu berjalan. Coba kita bayangkan Amang Inang. Hanya dengan tangan Tuhan Allah yang perkasa menghempang laut itu, membuat laut itu kering di tengah-tengah sehingga bangsa Israel bisa berjalan di sana. Mulai malam sampai pagi. Kita boleh bayangkan 600.000 orang mereka harus berjalan melewati laut itu. Kalau mungkin kita sudah pernah ke sana ya Mang Ina. Kalau saya belum pernah, ya mudah-mudahan Tuhan berkenan, ya memperkenankan saya ke sana. Jadi belum pernah melihat itu. Kita bayangkan Bapak Ibu Saudara-saudara. Dan setelah mereka melewati itu, kembali Allah melingkupi yaitu Firaun dan tentaranya. Dan mereka semua mati di tengah laut itu. Dan tidak ada satupun yang selamat. Perbuatan siapakah itu? Perbuatan Tuhan Allah yang perkasa, bukan perbuatan manusia. Tuhan Allah yang menolong dan menyelamatkan mereka. Yang tidak ada jalan keluar lagi sudah buntu. Tapi Tuhan buka jalan itu. Bapak Ibu Saudara-saudara, barangkali juga dalam hidup kita mungkin kita akan mengalami hal seperti itu. Tidak ada jalan lain lagi dalam pikiran kita. Tidak ada lagi mungkin jalan keluar yang kita pikirkan dengan pergumulan, dengan kesulitan, dengan kesusahan yang kita hadapi. Tapi lihatlah Bapak Ibu Saudara-saudara, bagaimana tangan Tuhan menyelamatkan saudara hingga pada hari ini. Amin. Banyak pergumulanmu, persoalanmu di tengah-tengah keluargamu, anak-anakmu, ekonomimu, pekerjaanmu. Tapi Tuhan membuka jalan itu. Yang tidak bisa kita bayangkan, yang tidak ada terpikirkan, kematianlah akhir hidup kami. Sudah seperti itu dalam pikiran bangsa Israel
Tapi Tuhan tidak mau orang-orang yang dikasihinya hidupnya berakhir dalam kematian. Tapi ada kehidupan. Dan itu yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Di dalam kematian dan kebangkitannya. Dan itulah kantate kita Bapak Ibu Saudara-saudara. Sehingga minggu ini masih minggu-minggu Paskah. Kantate. Kita patut bernyanyi karena kebesaran Tuhan di dalam Yesus Kristus yang telah menyelamatkan, melepaskan, memberikan kehidupan bagi kita. Kalau mungkin Bapak Ibu Saudara-saudara yang sudah usia 40 sampai 80 tahun sudah melihat perbuatan Tuhan itu amanginangnya, anak-anak kita ini juga harus kita saksikan itu kepada mereka. Pengalaman hidup kita bersama dengan Tuhan harus kita saksikan, nyatakan, ceritakan melalui sikap perbuatan kita dan juga kata-kata kita. Walaupun selalu dibilang amanginang, itu kan mama dulunya itu, bapak dulu, kami enggak zamannya lagi sekarang Nina. Tapi jangan jemu-jemu menyaksikan kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Ya. Dan itu juga nanti anak-anak kami remaja Naposo Bulung. Kamu akan melihat bagaimana Tuhan menolong kamu. Tuhan tidak hanya menciptakan kita, tapi Dia juga yang menolong, melepaskan, menyelamatkan kita. Air, laut bisa Dia belah, bikin kering. Kalau manusia mungkin mengeringkan itu coba. Bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun. Tapi Tuhan hanya mengulurkan tangannya. Jika Tuhan berkehendak, jika Tuhan berkata, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Tidak ada yang mustahil. Asal kita selalu melakukan apa yang diperkatakannya. Itu yang dilakukan oleh Musa. Ketika Allah menyuruh dia memimpin bangsa Israel, dia melakukan itu. Dan apa yang diperintahkan Allah kepadanya, dia lakukan itu. Sehingga ketika dia berseru kepada Tuhan, Allah mendengar dan menolong bangsa itu. Itu juga hidup kita Bapak Ibu Saudara-saudara. Tuhanlah penolong kita, tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Kekuatan, apa yang kita miliki, kehebatan kita, kepintaran kita, itu tidak bisa menolong kita, tapi hanya Tuhanlah yang menolong kita dalam kelemahan kita. Seperti yang dikatakan Rasul Paulus dalam 2 Korintus 12 ayat 9. Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Justru dalam kelemahan kita, Bapak Ibu Saudara-saudara, kuasa Tuhan menjadi sempurna. Justru dalam pergumulan kita, kuasa Tuhan menjadi sempurna di dalam dirimu, di dalam hidupmu. Yang kedua, apa yang mau kita lihat? Bahwa alamat tujuan dari pujian kita adalah Tuhan Allah. Itu topik minggu kita hari ini. Bernyanyilah bagi Tuhan. Bukan bernyanyi untuk orang ya. Makanya ada orang habis bernyanyi, kor, berantam. Kenapa? Gara-gara kaulah tadi salah lagu kita itu. Alani dang mersipak kulingan. Padahal kita udah capek-capek, bersusah payah untuk melatih kor kita. Tapi gara-gara kau salah katanya. Merbedai halaki. Nyanyian kita itu bukan untuk manusia. Untuk Tuhan. Bukan untuk mencuri kemuliaan Allah untuk diri kita. Tapi untuk Tuhan. Kalau ada pun talentamu diberikan Tuhan. Bisa bernyanyi. Dan dengan ala-ala musik. Rebana tadi Miriam. Kita lihat Bapak Ibu Saudara-saudara. Dan bahkan kita lihat Miriam itu adalah saudara Musa dan Harun yang dipakai oleh Tuhan mereka. Jadi posisi daripada Miriam sebagai saudara Musa dan Harun. Dia itu tidak membuat dia sombong. Tidak membuat dia bersantai-santai. Tapi dikatakan justru di sini tadi dikatakan dia adalah seorang nabiah yang ikut melayani Tuhan dengan talentanya. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, jika ada kelebihan,
jika ada talenta yang diberikan Tuhan kepadamu, pakailah itu untuk menyanyikan, memuji Tuhan, menyaksikan kebesaran Tuhan seperti yang dilakukan oleh Miriam. Dia ambil rebana, bahkan dia ajak itu semua perempuan-perempuan itu. Kita juga hendaknya seperti itu. Jangan justru orang mundur dari persekutuan karena kita ya. Karena kita seperti yang saya katakan tadi, karena kita salah, akhirnya mundur. Karena dia pintar, hebat nyanyi mungkin ya. Ya tersinggung temannya, jadi mundur. Bahkan dari grup pun dia keluar kan. Kan gitu, tidak seperti itu. Tapi justru kita ajak dia. Semakin banyak orang yang memuji Tuhan seperti yang dilakukan oleh Miriam di dalam nats ini. Kita pakai talenta kita Bapak Ibu Saudara-saudara. Posisi apapun yang kita miliki sekarang ini, jangan itu menjadi ya kesombongan bagi kita atau mencuri kemuliaan Tuhan. Semua itu diberikan adalah untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Sehingga itulah yang ketiga, bahwa kita juga harus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kuda, tentara Firaun dengan kudanya, apa yang dilambangkan, disimbolkan oleh kuda? Kekuatan, kuasa. Tapi itu ditundukkan, dikalahkan, ditaklukkan oleh Tuhan Allah yang Maha Perkasa. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, kekuatan yang ada dalam diri kita, posisi yang ada dalam diri kita, apapun yang kita miliki pada saat ini, mari kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Sama seperti yang dilakukan oleh Yesus. Dia yang maha mulia, tapi dia datang ke dunia ini dengan kehinaan, meninggalkan kemuliaannya. Supaya kita hidup, supaya kita bersuka cita. Dan kerendahan itulah yang diinginkan oleh Tuhan Allah kepada kita. Karena siapa yang meninggikan diri, dia akan direndahkan. Siapa yang merendahkan hatinya di hadapan Tuhan, maka dia akan ditinggikan. Itu pasti Bapak Ibu Saudara-saudara. Banyak cara Tuhan ya yang mungkin untuk menjatuhkan, menunjukkan kuasanya dengan keperkasaan kita. Ya, dengan kekuatan kita. Seperti tentara Firaun tadi, tidak ada satupun yang selamat. Air laut itu melingkupi mereka. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita bernyanyi bagi Tuhan. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan melalui sikap hidup perbuatan kita sehari-hari. Supaya itu menjadi kemuliaan dan hormat bagi nama Tuhan. Amin, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami sungguh bersyukur Tuhan atas kebaikan Tuhan dan kuasa, pertolongan, dan juga kebesaran Tuhan dalam hidup kami. Yang selalu Tuhan nyatakan dan kami persaksikan di dalam kehidupan kami. Sama seperti yang disaksikan oleh Miriam dan juga seluruh perempuan-perempuan yang bersamanya. Menyaksikan keselamatan, kebesaran Tuhan yang telah melepaskan bangsa Israel dari pengejaran Firaun bersama tentaranya, yang hidup mereka pikir hidupnya berakhir dalam kematian, tapi Tuhan mengatakan dan Tuhan berkehendak orang-orang yang dikasihinya hidupnya tidak berakhir dalam kematian, tapi ada kehidupan di hadapan Tuhan. Dan itulah juga yang dinyatakan oleh Tuhan Allah dalam Yesus Kristus. Dalam kebangkitan, dalam kematiannya ada kebangkitan. Itu sebagai pernyataan bahwa Tuhan Yesus mengalahkan maut, dan maut tidak berkuasa atas hidup manusia itu di dunia ini. Tapi ada kehidupan baru kelak yang akan diberikan oleh Tuhan Yesus bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Itulah kantate kami Tuhan dalam minggu-minggu Paskah menjelang hari kenaikan Yesus Kristus ke sorga. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, dan terima kasih juga buat kebaikan-Mu atas berkat dan anugerah yang Tuhan berikan kepada
jemaat-Mu HKBP Kebayoran Lama dalam berbagai berkat-berkat dan anugerah yang mereka terima Tuhan. Biarlah Engkau berkati itu dan tambahkan berkat itu. Dan ajari mereka untuk senantiasa menyanyikan nyanyian baru dalam hidup mereka atas segala perbuatan Tuhan yang telah mereka terima dan nikmati. Dan kami juga Tuhan berdoa buat saudara-saudara kami pada saat ini yang juga bersuka cita atas ulang tahun kelahiran dan juga ulang tahun perkawinan mereka. Tuhan berkati, Tuhan tambahkan berkat dalam keluarga itu. Tuhan berkati juga hidup mereka, pribadi lepas pribadi, dengan pertambahan umur, perpanjangan umur, dan juga kesehatan bagi mereka Tuhan. Dan kami berdoa juga Tuhan, buat jemaat-Mu yang pada saat ini sedang mengalami pergumulan penderitaan karena sakit, yaitu Ruth Maria Asima Borusiahaan, Evertus Ronald P. Simajuntak, Rodrigo BP Silalahi, Situa Insinyur MH Sihombing, Nyonya Nelly Frida Siagian Borlumban Tobing, Dr. Andus Iwan BM Tampu Bolon, Sahat Napitupulu, Nyonya MH Tambunan N Boru Simajuntak, Nyonya Hutahayan Helmina Boru Siagian, Ridwan Irianto Situmorang, Nyonya Butar-Butar Saur Mas Lelina Boru Sirait, Tony Nahal Hutapea, dan semua jemaat Tuhan yang mungkin tidak dapat kami sebut satu persatu namanya, yang dirawat di rumah sakit, baik di rumah, Tuhan kiranya menguatkan mereka. Bahkan kami mungkin yang hadir pada saat ini, kami sedang mengalami sakit penyakit yang kami derita Tuhan. Kuatkan kami, mampukan kami untuk memenangkan pertandingan iman kami dalam segala pergumulan iman yang kami hadapi. Karena banyak cara iblis untuk mencuri sukacita kami dan juga kedekatan kami kepada Tuhan melalui berbagai hal yang kami alami, bahkan sakit penyakit, kegagalan kami, keberhasilan kami, dan juga berbagai hal yang kami alami di dunia ini Tuhan. Tapi mampukan kami untuk memenangkan iman kami di dalam Yesus Kristus. Dan kami juga berdoa Tuhan buat anak-anak Tuhan HKBP Kebayoran Lama yang akan mengikuti ujian akhir semester, mulai dari tingkat SD, SMP, SLTA, bahkan perguruan tinggi. Engkau berikan hikmat kepada mereka Tuhan, berkati segala persiapan dan pembelajaran telah mereka terima dalam kurang lebih 1 tahun ini, supaya mereka Tuhan boleh juga mendapatkan hasil dari jerih payah mereka dengan giat belajar mereka selama ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 427 ayat 1 dan ayat 2 sambil mengumpulkan persembahan. Cerita Tuhan
Setiap ku ulangi, bertambah manisnya. Ku suka menuturkan sabdanya yang besar dan yang belum percaya. Jemaat kami undang untuk berdiri. Supaya mendengar, ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sampai selamanya. Amin. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kami semua yang melayani ibadah pukul 10.30, pendeta, sintua, pemusik, song leader, dan semuanya, dan multimedia,
kami menyampaikan kepada semua jemaat, baik yang ada di rumah dan di gereja ini, yang mengikuti kebaktian kita, kami sampaikan selamat hari Minggu buat kita semuanya. Horas.